Eka dari SD Negeri 3 Cintajaya, CGP Angkatan 10 Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya bersama kepala sekolah saya Bapak Suprapto SPD, kita akan melakukan dialog berbincang-bincang tentang dilema etika keputusan pemimpin dalam suatu instansi. Sebelumnya selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak telah berkenan menjadi narasumber saya sebagai pemimpin dalam menentukan suatu permasalahan atau keputusan di dalam instansi. Tidak keberatan ya Pak ya? Tidak sama sekali. Ya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau pimpinan sebuah instansi, tentu ada yang pernah Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan setiap harinya ya Pak ya. Banyak. Apalagi pada abad ke-21 ini, di mana semakin banyak beragam demografi serta pendidik akan lebih perlu lagi mengembangkan, kemudian membina, kemudian memimpin sekolah, serta toleran atau demokratis yang meyakini bahwa suatu pemimpin harus memiliki etika dalam pendidikan, terutama dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, untuk acara kesempatan pagi hari ini ada nih Pak beberapa pertanyaan yang ingin saya bicarakan kepada Bapak. Salah satunya gini Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Ya, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti akan sangat beragam kasus yang ada di sekolah, baik dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, dengan siswa, mungkin terkait lingkungan sekolah juga dengan masyarakat. Tentu banyak sekali kasus yang ada yang muncul, baik itu yang kaitannya tentang pembelajaran, mungkin tentang hubungan di masyarakat juga, hubungan antara guru, itu banyak muncul. Kemudian cara mengidentifikasi tentunya dengan pendekatan, kita berkomunikasi, bertanya apa gejalanya, permasalahannya, kemudian dari daftar kasus itu setelah ada pendekatan, kemudian bertanya, kita identifikasi masing-masing. Ini kasusnya itu masuk ke golong untuk diselesaikan terlebih dahulu atau mungkin bisa agak sedikit dikebelakangkan karena saya mungkin fokus akan yang lebih penting, yang lebih utama, yang lebih urgent, asal tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi, kepentingan peraturan, tidak melawan ke sana. Intinya untuk kebaikan semuanya. Banyak hal yang perlu disikapi juga di sana. Kita menggunakan perasaan, dia siswa, mungkin dia teman kita di sekolah itu sebagai guru, atau mungkin masyarakat, karena masyarakat itu adalah orang yang kita layani di sana. Ya, baik ya. Jadi selama Bapak menjadi pemimpin pembelajaran, langkah-langkah yang Bapak lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi masalah tersebut ya Pak ya. Apakah masalah tersebut itu harus selesaikan hari itu juga, atau kita mengutamakan masalah mana nih yang harus kita cari jalan keluarnya, kita putuskan sebagai hasil kesepakatan bersama ya Pak ya. Baik, yang kedua nih Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus yang mengandung dua kepentingan tetapi semuanya benar, itu akan dilihat lagi dari ini kepentingan ini untuk perorangan atau untuk kelompok, kemudian kandungan nilai-nilainya, nilai kebenaran dan kepentingannya juga. Itu kita lihatlah, di sana ada rasa adil, kemudian kita menggunakan rasa juga sebagai pimpinan dengan rekan kerja di sana. Dampaknya juga nanti
bagaimana dampak baiknya, mungkin dampak buruknya, itu yang boleh dipertimbangkan. Jadi dalam pengambilan keputusan di sekolah, Bapak mementingkan menilai dulu kepentingannya apakah itu untuk perorangan atau kelompok gitu ya Pak. Kemudian Bapak juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemudian adanya nilai rasa, dan kemudian juga adanya dampak ya Pak ya, dampak dari keputusan yang Bapak ambil, apakah itu berdampak positif ataukah itu berdampak negatif bagi sekolah yang Bapak pilih. Baik Pak. Kemudian ada lagi nih Pak yang ketiga nih ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau misalnya Bapak mengambil keputusan itu ada langkah-langkahnya tidak? Langkah-langkahnya mungkin kayak tadi disampaikan yang di awal, setelah kita mengidentifikasi dari kasus, kemudian ini kepentingannya harus hari itu atau masih bisa ditunda, intinya urgent apa tidaknya, kemudian kita lihat kepentingannya untuk apa, kepentingan untuk apa itu pribadi, kelompok, kemudian kebermanfaatannya itu adalah dari identifikasi. Kemudian ditinjau ulang, mungkin berpendapat juga dengan dewan guru atau yang dituakan di sekolah, jangan sendirian. Kalau saya mengambil keputusan seperti ini, bagaimana ya seorang guru yang dewasa di sekolah atau yang dituakan untuk berbagi. Jadi intinya kepala sekolah juga sebagai pemangku kebijakan di sekolah tidak bisa semena-mena ngambil keputusan otoriter. Intinya harus ada kerjasama dengan dewan guru yang dipandang lebih dewasa. Baru setelah itu diidentifikasi, kemudian permasalahannya sudah paham, kepentingannya untuk apa, kemudian hal baik buruknya, ada masukan pendapat dari yang dituakan, di sana baru kita ngambil keputusan. Jadi langkah yang pertama Bapak ambil, yang pertama adalah mengidentifikasi terlebih dahulu apakah kasus tersebut itu urgent atau tidak, kemudian dilihat juga kasus tersebut ada dampak positif atau negatifnya gitu ya Pak ya. Kemudian melihat juga kepentingannya apa nih yang mendasari kasus tersebut, misalnya ada kepentingan pribadi kah atau kepentingan golongan kah. Yang selanjutnya juga Bapak mengambil keputusan langkah dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah Bapak yang dianggap sudah senior ya Pak, sehingga semua pemangku di sekolah Bapak mengikuti pengambilan keputusan ya. Bagus sekali ya Pak ya, menjadi teladan juga bagi saya jika nantinya gitu ya Pak saya diberi kesempatan gitu menjadi seorang yang harus menentukan keputusan, terutama saya sebagai pemimpin pembelajaran ya Pak ya di kelas. Baik Pak, nomor selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau yang efektif itu biasanya kita ngambil keputusan itu dengan menyederhanakan masalah itu terlihat besar, itu kalau kita sudut pandangnya kita sederhanakan, jangan dianggap besar dulu, karena memang di setiap instansi itu pasti banyak masalah. Kita sederhanakan aja, cari poin intinya ini masalahnya di mana, kemudian komunikasi lagi dengan rekan guru yang ada di sekolah. Setelah ketemu titik pokok masalahnya ini, berarti nanti akan mengerucut, berarti poinnya yang harus diselesaikan untuk poinnya ini. Kemudian berbagi dengan guru yang tadi dikatakan sebelum itu, baru kelas sekolah ngambil keputusan ya, komunikasi lah bu. Intinya hal yang Bapak ambil selama ini yaitu menyederhanakan sudut pandang dari suatu kasus ya Pak ya. Kemudian juga Bapak berkolaborasi aktif dengan guru senior yang ada di sekolah Bapak, sehingga tidak terlalu otoriter dalam mengambil atau menentukan suatu keputusan yang Bapak ambil. Baik Pak, ini ya masih ada banyak lagi pertanyaannya.
hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan kadang-kadang kita berbenturan dengan aturan Bu, dimana mungkin kita lihat ini harusnya mengambil keputusan A, tetapi kalau lihat dampaknya ke guru-guru atau mungkin ke siswa itu wah ini kayaknya berat itu di sana yang kadang-kadang dilema. Tetapi berbalik lagi ini sudah menjadi peraturan yang kita mau tidak mau sebagai pelayan masyarakat, kemudian kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menjalankan peraturan atau mungkin menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah lah. Itu kadang-kadang dilema juga di sana. Wah ini perubahan-perubahan misalkan di sekolah baru juga membeli alat apa, tetapi tiba-tiba ada perubahan lagi, siswa menyesuaikan kaitan dengan pembiayaan atau yang lain-lainnya gitu. Kadang-kadang ada dilema di sana, kasihan orang tuanya, siswanya baru juga yang main belum habis, ini udah ada pergantian lagi, harus menyiapkan lagi karena mungkin sekolah tidak bisa atau tidak bisa anak-anak. Jadi di sana mungkin dengan peraturan pemerintah sebagai contohnya itu yang harus dikerjakan, yang harus diterapkan ke sekolah. Tapi di sisi lain hati kita kadang-kadang melihat kondisi siswa, orang tua, tapi mau tidak mau itu harus diterapkan. Jadi adanya berbenturan antara aturan yang dilaksanakan dari pihak pemerintah itu sendiri dengan keadaan sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk melayani atau membuat masyarakat nyaman menyekolahkan anaknya di sekolah mereka. Baik Pak, ada lagi nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih suatu jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Dalam penyelesaian masalah, kalau jadwal itu tidak ada ya Bu ya, jadwal. Tetapi kita lihat dari urgennya suatu kasus. Kalau memang kasus yang terjadi setelah kita identifikasi, oh ini urgen, ini harus diselesaikan, mungkin mau tidak mau segera mungkin diselesaikan dengan teman-teman, kumpulkan, musyawarah, kemudian setelah sudah paham dengan permasalahan ini, baru mengambil keputusan. Kalau yang lainnya sekiranya masih bisa ditunda, kita akan lebih lagi memperdalam lagi, masih ada waktu lah untuk menggali lagi, mengevaluasi lagi permasalahannya. Tapi kalau yang urgen, yang mau tidak mau mungkin hari itu juga diselesaikan tanpa jadwal dulu. Baik ya, jadi kita kembali lagi ke kasus yang dihadapi, bagaimana keurgenan kasus tersebut, atau kita lihat juga sudut pandangnya, apakah kasus tersebut harus diselesaikan hari ini juga, apakah kita bisa nanti di lain waktu setelah mengumpulkan berbagai informasi-informasi dari yang lain ya, terutama guru senior yang ada di sekolah, dan tidak terjadwal ya Pak ya, jadi karena melihat itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Baik Pak, ini ada lagi gini Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema? Ada tidak Pak? Atau panutan gitu Pak? Panutan kalau di sekolah itu jelas dengan rekan guru yang senior, kemudian kolaborasi juga dengan Pak Komite, karena kepala sekolah yang baru datang atau yang ditugaskan ke tempat lain tentunya harus memahami situasi sekolah, situasi lingkungan sekolah. Di sana juga ada komite sekolah, kemudian guru yang senior. Setelah itu semuanya kenal, kemudian dipahami, itu adalah sebagai wadah kepala sekolah akan memutuskan suatu kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan sekolah, terutama yang berkaitan dengan siswa. Jadi panutan atau yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu adanya rekan sejawat yang dianggap senior di sekolah
sekolah Bapak, kemudian juga berkomunikasi baik dengan komite sekolah ya Pak, karena pemangku kebijakan juga selain dari kepala sekolah ada unsur lingkungan dari masyarakat yaitu Bapak Komite. Satu lagi nih Pak ya, dari berbagai jenis pertanyaan, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal nih Pak yang telah Bapak sampaikan, kemudian yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan etika, apa nih Pak hal-hal yang Bapak dapatkan gitu, atau hasilnya, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan mungkin begini Bu ya, dilema hati atau masalah kadang-kadang seorang pemimpin itu sering mengalami di sekolah. Banyak kepentingan pemerintah yang harus ditegakkan, kita di sana ada dilema, bingung. Ini yang mana harus didahulukan. Kemudian mungkin lebih spesifiknya gini aja, permasalahan yang setiap tahun terjadi dan di tahun yang akan datang, sedini mungkin kita itu mengidentifikasi sebelum itu menjadi besar. Sedini mungkin kita mengidentifikasi, mengantisipasi dengan cara apa? Rajin komunikasi dengan rekan sejawat, dengan lingkungan. Jadi di mana nanti itu akan muncul sebagai suatu kasus atau masalah, kita sudah banyak masukan, oh tentang ini seperti ini. Jadi dari hasil identifikasi awal itu sangat penting, sangat menunjang untuk pengambilan keputusan. Kalau kita sedini mungkin sudah mengidentifikasi, insya Allah begitu ada kasus itu muncul, sudah banyak pertimbangan yang didapat sehingga mudah untuk mengambil keputusan. Berarti hal yang didapat dari Bapak itu adalah pemikiran jangka pendek melawan jangka panjang gitu ya Pak ya. Jadi ada suatu kasus di dalam permasalahan dilema etika itu adanya perbenturan dilema antara peraturan yang ada di sekolah kemudian oleh pemangku kebijakan yang di atasnya, terutama pemerintah gitu ya. Kemudian mengidentifikasi awal itu akan lebih memudahkan juga apabila adanya kasus yang sedikit lebih serius agar tidak menjadi kasus yang lebih besar lagi, dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian juga ada komunikasi baik dengan pemangku lingkungan yaitu komite ya Pak. Terima kasih sekali Bapak, jawabannya sudah sangat memberi saya pencerahan, apalagi saya sebagai pemimpin pembelajaran dalam suatu kelas. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak sebagai pemimpin menjadi pemimpin yang baik, yang bijaksana sesuai dengan perintah serta etika dalam pengambilan keputusan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Erlinati Solihah dari SD Negeri 3 Cinta Jaya, CGP Angkatan 10 Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya beserta Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Baregbek, Bapak Sajidin Binali SPD. Selamat siang Bapak. Siang Ibu. Akan mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan. Baik Bapak, sebelumnya saya izin ya Boleh, Bu. meminta waktu Bapak untuk sedikit memberikan berbagai pertanyaan ya Pak tentang dilema etika dalam kepemimpinan. Sebelumnya nih Pak, bagaimana kabarnya Bapak siang hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Salam tergerak, bergerak dan menggerakkan ya Pak ya. Mudah-mudahan. Iya baik Pak. Gini ya Pak, Bapak sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau pemimpin dalam suatu instansi atau institusi, Bapak itu menghadapi berbagai jenis kasus. Nah, dalam menghadapi pengambilan keputusan setiap harinya, pasti Bapak melakukan berbagai cara atau prinsip ya Pak ya untuk pengambilan keputusan. Nah, ini ada nih Pak beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan gitu Pak kepada Bapak. Barangkali nanti Bapak tidak keberatan Bapak untuk menjawabnya ya? Ya, boleh Bu. Baik.
ada pertanyaan yang pertama, selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Saya sebagai seorang pemimpin di instansi pendidikan khususnya di SD 2 Barikbek, sudah pastinya dalam setiap lembaga banyak muncul permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan. Adapun cara saya mengidentifikasi permasalahan itu, satu, kita harus memahami tentang permasalahan-permasalahan itu sendiri yang muncul. Tentu saja dalam memahami tersebut saya harus mengadakan suatu komunikasi dengan pihak-pihak terkait, baik dengan komite sekolah, dengan rekan guru di sekolah tersebut, dengan siswa. Jadi semua yang terlibat di situ kita akan berkomunikasi, kemudian untuk melakukan beberapa hal yang bisa untuk dilakukan atau dibuat juga daftar pertanyaan-pertanyaan tentang kasus tersebut. Dan juga syarat sebuah kasus itu harus merupakan suatu dilema etika yang di situ kita akan selesaikan atau berbenturan dengan melanggar aturan atau kebijakan, sehingga dengan adanya komunikasi tersebut kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi begitu. Baik ya. Jadi adanya komunikasi ya Pak, komunikasi yang baik, betul, antara Bapak sebagai kepala sekolah, kemudian dengan dewan guru atau rekan sejawat, kemudian juga ada komunikasi dengan komite. Intinya dalam penyelesaian masalah ini adalah mengidentifikasi ya Pak permasalahan-permasalahan yang ada dan yang merupakan dilema bagi Bapak untuk pengambilan keputusan. Baik Pak, ini pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Kami di sini tetap tidak meninggalkan suatu komunikasi di dalam memutuskan suatu permasalahan, baik antara kedua permasalahan yang benar dan juga ada permasalahan yang benar dan salah. Di sini kita akan mengevaluasi terlebih dahulu tentang permasalahan-permasalahan itu. Tentunya kami kalau semuanya itu benar, kita harus merujuk kepada aturan yang berlaku terlebih dahulu, baik itu aturan di sekolah, aturan yang sudah tertera di Kemendikbudristek atau surat edaran-edaran yang lain, atau aturan perundang-undangan yang ada. Kita harus merujuk ke sana terlebih dahulu supaya kita tidak disalahkan dari pihak yang lain. Oh ya, baik ya. Jadi dalam pengambilan keputusan harus memiliki prinsip ya Pak ya. Tadi prinsip Bapak antara lawan benar melawan salah ya Pak. Karena memang kita sebagai pemimpin itu memiliki pimpinan lagi, yaitu pemangku kebijakan dengan segala peraturan yang ada ya Pak. Yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan selama ini? Kami mempunyai beberapa langkah atau prosedur yang kami ambil untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga langkah-langkah tersebut bisa menyelesaikan suatu permasalahan tanpa merugikan orang lain. Adapun beberapa prinsip itu ada 3, yaitu yang pertama ada berpihak kepada siswa, yang kedua berdasarkan nilai kebajikan, yang ketiga prinsip bertanggung jawab. Jadi ketiga tersebut harus kita buat untuk menjadi suatu pegangan. Kemudian yang kedua, kita harus juga menggunakan 4 paradigma yang kita laksanakan. Yang pertama ada individu melawan kelompok, ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, ada kebenaran lawan kesetiaan, ada juga
jangka pendek lawan jangka panjang. Itu juga harus kita pertimbangkan ya. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahapan pengambilan dan pengujian studi kasus ada 9 langkah. Yang pertama harus kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, keadilan dan kasihan. Kita kenali dulu nilai-nilainya, apakah itu bertentangan atau tidak. Yang kedua harus menentukan siapa yang terlibat dalam kasus atau situasi permasalahan tersebut. Pastinya kita tidak lepas supaya kita tidak disalahkan di dalam mengambil suatu keputusan. Tadi sudah disampaikan di depan bahwa orang-orang yang terlibat, stakeholder yang ada, kita harus libatkan semuanya sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan fakta atau bukti yang relevan dalam situasi tersebut. Jadi kita tidak boleh memutuskan suatu permasalahan begitu saja tanpa adanya suatu bukti atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Minimal ada 2 bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa permasalahan itu terjadi gitu ya Bu ya. Sehingga kita bisa memutuskan atas dasar bukti tersebut. Yang selanjutnya ada pengujian benar atau salah. Itu juga kita harus diklarifikasi. Kemudian yang kelima ada pengujian paradigma benar lawan benar, individu dan juga kelompok. Kita harus bisa memilah dan melihat apakah kepentingan itu sifatnya individu atau kelompok. Dan juga kita pun harus bisa melihat apakah permasalahan itu harus diputuskan pada saat itu ataupun hari kemudiannya. Yang selanjutnya ada melakukan prinsip resolusi atau bergantian, berarti berpikir berbasis peraturan. Tadi sudah disampaikan kita harus merujuk kepada peraturan sehingga kita tidak salah melangkahnya. Ada investigasi opsi trilema. Kemudian juga ada buat keputusan, ada lihat lagi keputusan dan refleksikan permasalahan tersebut, karena sudah barang pasti permasalahan itu mungkin akan muncul di hari-hari atau tahun ke depan, sehingga kita tidak kaget lagi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga stakeholder yang ada kita kumpulkan bisa untuk memusyawarahkan atau memutuskan suatu permasalahan yang dialami gitu. Jadi Bapak melakukan tahapan-tahapan yang sudah sangat bagus sekali ya. Saya terkesima Pak mendengar penjelasan dari Bapak. Jadi adanya prinsip, kemudian paradigma-paradigma yang digunakan, serta tadi Bapak menjelaskan sebelum mengambil keputusan, Bapak menjelaskan ada langkah-langkahnya ya. Saya hitung tadi ada 9 langkah yang Bapak jelaskan. Salah satunya yang terakhir adalah merefleksikan kasus tersebut untuk mengantisipasi ketika ada kasus hal yang sama di kemudian hari ya Pak ya. Jadi tidak terlalu membuat kita susah untuk mengambil keputusan karena memang sudah mengantisipasi dengan mengidentifikasi masalah ya Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema etika? Kami mengambil langkah yang sangat efektif untuk mengambil suatu keputusan, yaitu dengan cara menyederhanakan atau memperkecil suatu permasalahan sehingga tidak menjadi besar. Kemudian juga membangun kebijakan atau kebijakan masalah tersebut sehingga permasalahan tersebut tidak sampai muncul keluar dan bisa diselesaikan di lembaga tersebut. Ya, jadi menyederhanakan topik kasus ya Pak ya, permasalahan yang ada sehingga kasus tersebut bisa diminimalisir, kemudian kasus tersebut juga bisa dikaji secara intern di sekolah Bapak ya Pak, jangan sampai keluar menuju forum yang lebih luas lagi karena setiap masalah pasti ada jalan keluar ya Pak ya. Baik, selanjutnya Pak,
hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak lakukan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan dalam suatu permasalahan atau mengambil keputusan pasti ada, dan itu sangat berat untuk kita alami atau kita jalani. Ketika dalam mengambil keputusan itu, satu, salah dalam mengambil keputusan, kedua akan merugikan pihak lain, sehingga kita perlu adanya komunikasi, koordinasi, ya, sehingga akan menghasilkan suatu keputusan yang disepakati secara bersama-sama. Jadi dalam pengambilan keputusan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik ya Pak, sehingga menghasilkan hasil atau keputusan yang bijaksana, tidak merugikan salah satu pihak yang ada di sekolah Bapak ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih Pak dalam pengambilan keputusan Pak untuk menyelesaikan suatu kasus yang Bapak alami? Untuk tata kelola atau jadwal di dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara spesifik, saya tidak menjadwalkan, Bu. Karena kita melihat yang namanya permasalahan itu tidak tahu akan terjadinya kapan, sehingga kita harus bisa mengidentifikasi atau mengevaluasi ataupun memahami permasalahan yang terjadi di sekolah kami. Jadi kita lihat dulu apakah permasalahan yang muncul itu harus diselesaikan pada saat itu ataupun harus dijadwalkan. Nah, kita di situ harus bisa memahami permasalahan tersebut sehingga kita bisa menyelesaikan tidak secara bertele-tele ketika ada permasalahan yang harus diselesaikan pada saat itu. Contoh, Bu, di sekolah kami ada kejadian anak yang bertengkar, otomatis kita harus menyelesaikan pada saat itu. Kita tidak boleh sekarang bertengkar diselesaikannya besok. Otomatis ini akan memperpanjang masalah dan akan memperbesar masalah. Itu mungkin contoh kecilnya, Bu. Ya, baik ya. Jadi Bapak itu tidak menjadwalkan untuk menyelesaikan suatu kasus, tapi dilihat dulu kasus tersebut, apakah kasus tersebut harus selesai pada saat itu atau bisa kasus tersebut dikomunikasikan terlebih dahulu dengan yang lebih ini berkepentingan gitu ya Pak ya, sehingga tidak dinanti-nanti dan kasusnya tidak lebih besar lagi. Soalnya yang namanya orang kan beda-beda ya Pak ya. Nah tadi juga Bapak menjelaskan mencontohkan tentang kasus di sekolah, terutama di SD ya Pak. Di SD Bapak ada siswa yang bertengkar, pada hari itu juga harus diselesaikan. Baik nih Pak, dalam menyelesaikan kasus tersebut prosedur Pak yang biasa Bapak lakukan, ada nggak Pak prosedurnya, misal harus seperti apa gitu? Prosedur yang Bapak ambil ketika ada suatu kejadian pastinya harus komunikasi, koordinasi, dan juga harus dikumpulkan orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk mengidentifikasi permasalahan, mana sumbernya, mana yang salahnya. Jadi kita harus dikumpulkan terlebih dahulu atau dikelompokkan sehingga kita dapat menyelesaikan masalah tersebut itu. Baiklah, jadi adanya komunikasi lagi apa ya, memang dalam suatu kasus itu jika kekurangan komunikasi atau miskomunikasi akan lebih melebar lagi kasus-kasusnya pasti ya Pak ya. Oke baik Pak, untuk selanjutnya nih, adakah atau ada tidak Pak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam setiap kasus dilema? Pastinya untuk mempermudah mengambil keputusan itu juga tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Khususnya kalau di sekolah mungkin ada komite, ada guru, ada siswa, dan juga kita harus melihat permasalahan itu. Ketika permasalahan itu harus diselesaikan oleh pihak sekolah saja,
contohnya dengan kepala sekolah dan guru dan juga siswa, itu pun boleh untuk dilaksanakan pihak yang ada di sekolah terlebih dahulu, Bu. Ketika permasalahan itu kita susah untuk menyelesaikan, pasti kita harus melibatkan pihak yang lain untuk bisa bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Baik ya, jadi adanya komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah ya Pak, terutama rekan guru, kemudian ada komite selaku pemangku kebijakan di dalam lingkungan masyarakat, agar kita dapat melayani masyarakat serta siswa dengan baik. Jadi adanya koordinasi keseluruhannya ya Pak ya. Baik Pak, untuk terakhir kali nih Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua pembicaraan kita nih Pak, dari awal sampai akhir, ada nggak Pak hal-hal atau pembelajaran yang Bapak dapat atau Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini? Baik Ibu, dari awal pembicaraan yang disampaikan atau dilontarkan oleh Ibu berbincang-bincang dengan kami, saya juga terima kasih sehingga bisa menjadi pembelajaran kami ketika di sekolah kami muncul suatu permasalahan, sehingga kami di dalam memutuskan suatu masalah yang ada di sekolah kami tidak gegabah untuk memutuskan begitu saja, Bu, tanpa adanya komunikasi, koordinasi, atau memahami atau meminimalisir tentang permasalahan tersebut. Dan juga kita juga harus bisa mengevaluasi permasalahan tersebut sehingga kita bisa menyelesaikan masalahnya untuk mencari mufakat dengan semua stakeholder yang ada. Dan juga tadi disampaikan di awal, saya harus mengacu kepada aturan yang ada. Aturan bisa di atas kebijakan, karena mengambil kebijakan adalah melanggar aturan. Maka dari itu kita rujukan utamanya adalah aturan, yang baik itu oleh kepala sekolah ataupun oleh peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga kita tidak salah di dalam memutuskan suatu permasalahan. Mungkin itu, Bu. Ya, baik Bapak, terima kasih sekali ya Pak ya. Jadi pembicaraan kita dari awal sampai terakhir tadi Bapak juga memberikan refleksi ya Pak, hasil apa yang telah Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan, yaitu adanya aturan di atas kebijakan, di mana setiap stakeholder harus memiliki undang-undang atau aturan sebagai pegangan. Tanpa adanya hal tersebut, kita tidak boleh gegabah untuk memutuskan suatu keputusan ya Pak ya. Baik Bapak, pertanyaannya sudah selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas waktunya, sudah mengganggu waktu Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini adalah suatu pembelajaran ya Pak ya. Kita berbagi praktik baik untuk kemajuan pendidikan kita sebagai pembelajar sepanjang hayat, kemudian menuntun siswa kita menuju kebahagiaan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya pada tahun ini. Terima kasih ya Bapak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, kemudian bisa menjadi pemimpin yang lebih bijaksana, menjalankan semua peraturan yang ada. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Cintaratu, Ibu Nia Pemalasari. Selamat pagi Ibu. Pagi. Kami akan melakukan diskusi wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana seorang pemimpin ini akan dilibatkan dengan berbagai kasus masalah serta menyangkutkan dengan nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar.
Baik. Selamat pagi, sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Nila. Ya, terima kasih atas waktunya yang sudah Ibu berikan kepada saya. Sebelumnya gimana kabarnya Ibu pagi hari ini? Kelihatannya baik sekali, hari sangat cerah. Baik Ibu, saya datang ke sini ingin berdiskusi Ibu sebagai narasumber saya pada praktek wawancara di modul 3.1 ini. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya ajukan kepada Ibu. Baik, ya. Sebelumnya bisa dimulai sekarang? Boleh. Baik. Begini Bu, sebagai seorang pemimpin ya Bu ya, atau pemimpin pembelajaran di sebuah instansi, pasti itu menghadapi berbagai jenis kasus dalam pengambilan keputusan setiap harinya ya. Apalagi kita di abad 21 ini, masyarakat semakin beragam secara demografi, kemudian kependidikannya juga harus selalu dikembangkan dari segi kepemimpinan, kemudian toleran dan demokrasi. Nah, sebagai pemimpin, ya Ibu nih, pertanyaan pertama ya Bu ya. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oke, baik. Sebagai kepala sekolah. Iya, sebagai kepala sekolah. Saya untuk mengidentifikasi suatu kasus itu yang bisa disebut dilema etika ataupun bujukan moral, tentu yang saya lakukan itu saya mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa. Di antara misal orang-orang yang bersangkutan tersebut, apakah pihak satu dengan yang lainnya benar ataupun benar salah. Berikut juga apakah nanti teridentifikasi kasusnya itu masalah yang besar ataupun bagaimana. Nah, dari situ saya melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait gitu. Jadi dari situ saya bisa tahu cara mengidentifikasi masalah tersebut, kasus-kasus itu masuk dilema etika ataupun bujukan moral. Baik Ibu. Jadi pada kasus yang dialami Ibu, pertama mengidentifikasi dulu ya masalahnya itu seperti apa. Kemudian dari identifikasi tersebut Ibu memilih apakah kasus tersebut itu benar dengan benar atau benar dengan salah. Kemudian dari kasus tersebut juga Ibu melakukan identifikasi apakah itu bujukan moral atau dilema etika. Ya, baik Ibu. Ada lagi ini Ibu pertanyaan yang selanjutnya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebagai kepala sekolah seperti apa? Oke, cara saya menjalankan atau mengambil suatu keputusan itu tentu saya akan melihat dulu nih, gitu kan, kasusnya dulu gitu. Nah, setelah saya tahu, saya diskusikan bersama rekan-rekan. Contohnya seperti apa ya? Misal saya punya kegiatan di sekolah, rapat nih, sudah memberikan undangan ke orang tua. Tiba-tiba ada undangan dari kabupaten dinas pendidikan gitu ya. Itu semuanya benar kan gitu. Kasusnya benar, saya melaksanakan kegiatan di sekolah rapat dengan wali murid. Itu sudah jelas benar dan undangan pun dari dinas itu benar. Itu kadang di situ saya diskusi ini bagaimana ya dengan rekan-rekan, kira-kira saya harus berangkat kemana dan caranya seperti apa gitu. Kalau misal saya tunggu di sekolah sampai kegiatan selesai, saya akan terlambat ke Ciamis gitu. Tapi ya itu saya diskusikan bersama rekan-rekan, kiranya rekan-rekan bisa membantu menghandle kegiatan di sekolah, mungkin saya akan berangkat ke Ciamis. Itu salah satu contoh kasus ya, benar-benar. Dan di sini yang saya lakukan, saya coba diskusikan bersama rekan-rekan, ataupun misal ada kasus yang di luar sekolah itu yang pribadi pun saya mungkin akan berbicara baik-baik gitu dengan misal orang-orang terkait tersebut, kita diskusikan bersama bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi sebagai kepala sekolah memang dihadapkan dengan dilema seperti Betul, itu ya, betul. menentukan
keputusan karena memang semuanya benar. Iya. Jadi pertama ibu melihat dulu kepentingan mana nih yang didulukan gitu ya, apakah kepentingan pribadi dulu atau kepentingan kelompok dulu. Nah, kemudian ketika dihadapkan dengan kasus yang benar-benar semuanya benar, benar lawan benar, ibu mendiskusikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan yang lain hasil keputusannya seperti apa, karena sudah menjadi tugas dan ke kabupaten juga sudah menjadi kewajiban itu. Dan di sekolah apalagi ibu sebagai pemimpin ya Bu ya. Iya, mungkin saya sebagai kepala sekolah punya hak gitu ya sebenarnya untuk mengambil keputusan sendiri gitu. Tapi saya lebih enak gitu kalau misal ada apa-apa saya diskusikan bersama guru-guru. Ya, kalau misalnya dikaitkan dengan 4 paradigma berarti ibu mengambil individu melawan kelompok gitu ya. Jadi mementingkan kepentingan kelompok meskipun ibu memiliki hak untuk memutuskan keputusannya secara pribadi ya. Baik ibu. Selanjutnya nih Bu ada lagi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini untuk menghadapi masalah seperti itu? Ada nggak langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya ini kalau misal masalah kasus pribadi, kalau ya bisa kita ambil yang pribadi dulu. Bisa ada rekan guru bertemu lah dengan suatu masalah gitu. Tentu saya akan berkomunikasi dulu dengan orang terkait. Saya minta penjelasan tentang apa yang terjadi gitu. Setelah itu jika memang saya bisa mengambil keputusan setelah diskusi tersebut, mungkin akan selesai di situ. Tapi kalau misal dari situ saya masih kurang gitu, menurut saya keputusan saya kurang tepat, saya akan meminta bantuan, bisa diskusi juga dengan rekan guru. Mungkin tidak semua ya, beberapa rekan guru untuk membantu. Kalaupun tidak, mungkin akan ke pengawas gitu. Itu kalau misal ada masalah pribadi. Tapi kalau untuk keputusan saya di sekolah dengan kegiatan yang ada di sekolah, hal yang pertama, ide saya apa? Saya diskusikan kembali dengan rekan-rekan guru bagaimana kalau ini dilaksanakan, apakah bisa berjalan atau tidak gitu. Kalau misal tidak, kita cari apa sih tantangannya? Kira-kira kita bisa nggak nih kalau kita menyelesaikan tantangan tersebut dan melaksanakan program. Dan pasti diskusi menurut saya paling penting sih Bu di sini. Jadi itu di luar yang memang harus saya ambil keputusan sendiri gitu. Tapi kalaupun saya harus mengambil keputusan sendiri, saya harus tahu ceritanya, kronologinya seperti apa, baru itu bisa saya. Jadi langkah-langkah yang ibu ambil untuk menyelesaikan masalah selama ini ada 2 ya. Kalau misalnya berkaitan dengan pribadi, ibu pasti menyelesaikan terlebih dahulu dengan orang tersebut. Kemudian jika keputusan tersebut masih belum menemukan hasil yang bisa diterima, ibu akan mendiskusikan mungkin sama rekan sejawat atau guru yang dianggap senior gitu ya Bu di sekolah ibu. Kemudian untuk dalam kegiatan pembelajaran di sekolah atau kegiatan sekolah, karena ibu sebagai kepala sekolah memiliki ide juga, kemudian ide tersebut rapatkan atau dimusyawarahkan juga dengan rekan yang lain mau seperti apa, kemudian tantangannya itu seperti apa ya. Kalau misal dilihat dari tahapan pengambilan keputusan dalam studi kasus, berarti ibu yang satu itu tadi mengenali nilai-nilai ya Bu ya yang saling bertentangan ya, dari individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan atau rasa kasihan atau kebenaran lawan kesetiaan, serta ada jangka pendek melawan jangka panjang ya, karena memang semua ya karena dalam 4 paradigma itu tadi sudah masuk ya Bu ya. Jadi pengambilan keputusan yang selalu adanya kolaborasi dengan rekan guru dan guru yang senior di sekolah, serta juga tadi berkomunikasi dengan stakeholder yang lebih tinggi gitu ya jika permasalahan tersebut belum selesai, bukan jalan ada jalan terangnya gimana ini belum ketemu gitu. Karena memang adanya aturan ya Bu. Ya, ada aturan dan kebijakan. Karena kita terbentur di situ. Baik Bu, ini ada lagi pertanyaan selanjutnya begini Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, di sini mungkin saya akan mengambil tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Gitu. Gimana caranya?
saya menyampaikan ke rekan-rekan, menurut saya aturan mungkin ya gitu, menyampaikan supaya tidak terjadi kasus-kasus seperti itu. Kalaupun ada ya kita hadapi bersama. Baik, jadi dalam pengambilan ini Ibu mengambil langkah yang pertama adalah sebagai kepala sekolah bertindak preventif ya Bu ya, Iya. menyampaikan aturan-aturan yang ada. Apabila ada salah satu kasus yang melanggar dilema etika, kita bacakan dulu itu aturannya seperti apa, harus bagaimana, dan terakhir ya komunikasi dan berkolaborasi dengan rekan yang lain. Tentu seperti itu. Lanjut lagi ya Bu ya. Ya, mari kita lanjutkan. Yang selanjutnya ini, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa aja? Tantangannya ya, tantangan di sini mungkin saya secara pribadi kalau untuk pengambilan keputusan masih kurang tegas. Ya baik lagi gitu, karena adanya aturan harus kita ikuti gitu. Tapi kembali lagi saat kita bertemu di sini dengan keadaan yang sebenarnya gitu, aturan-aturan tersebut mungkin akan berubah menjadi kebijakan pribadi saya. Kalaupun ada yang misal ada aturan ASN harus tetap berangkat ya gitu. Tapi posisi ada anaknya yang sakit gitu. Saya kan tidak mungkin sakit gitu. Harus tetap berangkat, ataupun yang penting ya izin, kalau komunikasikan, tolong titipkan kelasnya, akan seperti itu gitu. Jadi akan beradu di situ, itu tantangan buat saya sendiri gitu. Jadi bagaimana saya bisa menjalankan aturan dengan baik gitu, tetapi tidak memberatkan teman-teman. Baik, jadi adanya rasa kurang tegas gitu ya, Iya, karena iya. memang kita terbentur pada suatu aturan, kita juga ada tadi paradigma rasa kasihan ya, dan kesetiaan. Jadi kita bisa mengambil dari paradigma tersebut sesuai dengan aturan yang ada, kebijakan itu, aturan-aturan itu menjadi kebijakan yang Ibu lakukan di sekolah, sehingga semua dilema-dilema etika yang Ibu hadapi, tantangan bisa terlaksana, Bisa terselesaikan ya. gitu tersebut itu. Iya, baik. Selanjutnya ada lagi Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau juga langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang Ibu gunakan? Oke, baik. Kalau dijadwalkan tentu tidak ya, karena kasus-kasus seperti itu datangnya kan tiba-tiba gitu. Jadi kalau untuk dijadwalkan saya tidak menjadwalkan, tetapi saat saya bertemu atau menemukan kasus-kasus dilema etika atau pembujukan moral di antara teman-teman di sini, saya akan langsung berharapnya bisa selesai gitu. Jadi jangan terlalu berlarut-larut gitu, supaya semua bisa nyaman, bisa tenang kembali. Kalaupun misal ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan secara langsung, mungkin akan berkala seperti tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi ada kalanya kasus itu bisa diselesaikan langsung dan semua itu tidak terjadwal, karena memang yang namanya kasus kan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang tahu sebenarnya ya. Tapi Jadi, tetap ada. Ya, jadi jika menemukan suatu kasus yang hari itu bisa diselesaikan juga, Ibu akan langsung menyelesaikannya. Kemudian jika ada yang belum bisa diselesaikan, Ibu menyelesaikan sesuai tahapan yang tadi, melakukan 9 langkah tahapan dalam pengambilan keputusan. Ya, gitu. Selanjutnya nih Bu, ada lagi Bu. Ada nggak Bu seseorang atau panutan bagi Ibu selama ini untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema itu? Dilema etika kalau di sekolah sih tentu rekan-rekan Rekan-rekan, guru ya, rekan yang sangat membantu saya gitu untuk saya mengambil keputusan itu, karena saya sangat butuh sharing gitu. Apa sih yang saya kerjakan ini kira-kira bener nggak gitu. Di samping memang ada keputusan-keputusan yang saya ambil sendiri gitu ya, tetapi kalau yang lainnya saya berusaha melibatkan gitu. Selain teman-teman juga tadi stakeholder atas saya, pengawas gitu, itu juga salah satu panutan saya gitu. Bagaimana Bapak menyelesaikan masalah-masalah yang telah dihadapi, karena saya baru kan gitu. Jadi ada masalah yang seperti ini, aduh harus seperti apa sih, langkah saya harus bagaimana, itu mungkin saya komunikasikan pada beliau. Jadi
panutan ibu di sekolah juga adalah rekan ya Bu ya, karena rekan guru adalah salah satu orang yang selalu hadir di belakang ibu, selalu mendukung ibu gitu juga. Pimpinan yang lebih tinggi lagi seperti bapak pengawas atau stakeholder yang lainnya menjadi panutan ibu. Terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir. Dari semuanya ya Bu yang tadi kita bicarakan dari awal sampai akhir, pengalaman atau pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman ibu atau juga bisa jadi pembelajaran bagi saya, karena saya juga sebagai pemimpin pembelajaran di kelas harus melayani siswa, harus memberikan pelayanan prima, itu seperti apa biar jadi pengalaman juga bagi saya ya. Baik, berbagi saja ya. Mungkin saat menemukan suatu masalah atau bahkan mencari masalah ya, kita sebenarnya bisa juga mencari masalah gitu ya. Anak diam tapi biasa contoh anak siswa di kelas ya, biasanya riang tiba-tiba jadi pendiam. Kalau kita tidak peduli mungkin tidak akan mau tahu gitu. Nah, dengan kita bertanya itu kita cari masalah sebenarnya ya gitu, tapi karena kita ingin menyelesaikan sesuatu. Nah, baik, dalam suatu masalah harapannya kita tidak menjudge gitu. Misal terlihatnya salah, kita kita langsung bilang kamu salah. Begitupun dengan dilema etika di sekolah, itu tidak benar, tidak. Kita harus mencari tahu dulu, kita harus komunikasikan dulu gitu, supaya tidak dilihat hanya satu sisi saja gitu. Kita harus melihat banyak sisi kenapa hal tersebut bisa terjadi, di belakangnya ada seperti apa, latar belakangnya bagaimana, apalagi siswa, latar belakang di rumah bagaimana sampai misal di sekolah anak jadi seperti itu. Kita nggak bisa menyalahkan langsung ke anak ibu gitu, ini untuk guru mungkin ya gitu. Nah, untuk saya sendiri juga begitu, untuk rekan-rekan kalau ada miskomunikasi gitu ya, saya mungkin tidak bisa nih, ibu salah berbuat seperti itu, harusnya begini-begini, tidak. Tapi mungkin dilihat lagi sisi kenapa ibu tersebut atau bapak tersebut melakukan hal itu. Jadi semua sisi harus kita lihat, jangan menjudge sesuatu masalah ataupun orang-orang terkait dengan kita seuzon gitu. Begitu paling. Jadi pengalaman yang berharga juga nih Bu buat saya, terutama saya sebagai pemimpin pembelajaran. Memang setiap anak itu unik, setiap anak memiliki karakter. Yang tadinya riang biasanya main-main kok jadi pendiam gitu ya. Jadi harus kita memang mencari masalah itu sebenarnya. Jadi harus bertanya terlebih dahulu alasannya seperti apa, karena memang latar belakang anak itu berbeda-beda. Kemudian untuk yang dari segi kepala sekolahnya yang bisa saya ambil itu, jika dalam pengambilan keputusan atau ada kasus, kita harus mencari tahu dulu, jangan sampai menyalahkan rekan tersebut, ibu salah atau bapak salah. Jadi dilihat dari berbagai sisi ya Bu ya. Jadi tidak ada benar dan salah ya, tapi ada benar dan benar gitu ya. Baik Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang sekarang kita diskusikan bisa menjadi tauladan bagi saya di pembelajaran, terutama saya sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian Ibu juga sebagai pemimpin atau kepala sekolah bisa lebih bijaksana, kemudian lebih bisa menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi, menentukan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Semoga Ibu selalu sehat selalu. Dan SD 1 Cinta Ratu lebih maju lagi. Terima kasih sebelumnya. Ibu juga tetap semangat ya, semoga perjuangannya apapun yang sedang dilaksanakan sekarang bisa berjalan dengan lancar. Untuk pendidikan yang sedang dijalani semuanya bisa terpakai di pembelajaran Ibu di kelas gitu. Jadi kita bantu anak-anak, kita tuntun anak-anak supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.